bersyukur kembali kita ada di rumah Tuhan. Di akhir bulan ini masih ada 1-2 bulan lagi untuk kita mengakhiri di tahun ini. Berapa banyak kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Berapa banyak pertolongan yang kita terima dari Tuhan. Berapa banyak kasih yang Tuhan limpahkan atas hidup kita. Tidak terhitung. Itulah Tuhan kita yang baik. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan mengingat kasih Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Kita akan memuji-muji Dia. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam keselamatan.
ada yang seperti dia. Tidak ada yang sedahsyat dia. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan datanglah, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, dalamku dinyatakan, mujizat dinyatakan. Kreatif Allah, kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan datanglah, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, olehku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, kreatif Allah. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, dalamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan dengan yakin, kreatif Allah. Haleluya. Siapa yang bangga punya Allah yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Tuhan, biarlah setiap hati kita penuh dengan ucapan syukur. Memberikan syukur sebagai korban yang mulia kepada Tuhan. Ketika kita menaikkan syukur, kekuatannya turun, pertolongannya turun, mujizatnya juga turun. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan
teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ada mujizat dalam mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih itu semua berkat dan pertolongan-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang maha indah dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan dengar sebagian kebenaran firman. Biarlah setiap dari kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, supaya setiap benih yang ditaburkan tidak hanya masuk lalu tidak bertumbuh, tetapi boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelap yang ingin mengganggu penaburan benih firman, kami satukan hati, katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan dijaga, dipelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus selamat bergabung buat yang menyaksikan melalui YouTube, ya, sudah menyaksikan dari rumah, ketik GKJ Family, tekan subscribe supaya bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Judul firman Tuhan periode kali ini, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Renew your mindset. Artinya perbaharui mindset saudara, bukan mind. Kalau mind itu pikiran, tetapi ini mindset, paradigma pandangan kita. Lebih dahulu kita baca dari Efesus 4 ayat 21 sampai 23. Semuanya membaca, juga yang di rumah saudara membaca ya. Efesus 4 ayat 21 sampai 23. 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita ulangi 23, kamu ganti saya. 2, 3. Supaya saya dibaharui dalam roh dan pikiran saya. Amin. Supaya saya, saudara, dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi ada dua yang harus dibaharui, roh dan pikiran. Sewaktu saudara percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup saudara, firman Tuhan mengatakan rohmu dibangkitkan. Dahulu kamu sudah mati oleh pelanggaran dosamu, ya, syukur kepada Allah membangkitkan rohmu.
Waktu kita percaya kepada Yesus, roh ini sudah dihidupkan. Yang tadinya mati, yang tadinya sesat, mengembara kemana-mana tidak karu-karuan, sekarang dibangkitkan dan diikuti. Kalau roh itu sudah dihidupkan, maka diikuti dengan tindakan, yaitu kita mulai suka. Suka apa? Dengan perkara-perkara rohani. Kita mulai meninggalkan hal-hal duniawi, ya, yang tadinya tidak suka membaca Alkitab, tidak pernah bahkan, sekarang mulai menggebu-gebu membaca Alkitab. Yang tadinya tidak pernah, tidak suka mendengarkan berita firman, sekarang senangnya dengar berita firman. Sekarang sukanya memeriksa firman dan lain sebagainya. Itu yang harus terjadi dalam hidup saudara kalau memang roh saudara sudah dihidupkan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tidak suka hal-hal yang rohani, artinya roh saudara itu sudah dihidupkan tapi mati lagi. Bisa enggak mati lagi? Loh, kenapa enggak bisa? Semua yang dibangkitkan dalam firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab itu pada akhirnya meninggal. Kecuali Tuhan Yesus. Dia bangkit dan bangkit hidup kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Tapi yang lain, pemuda lain, Eutikus dan lain sebagainya, itu akhirnya Lazarus mati lagi juga. Tidak bangkit terus bangkit selama-lamanya, tidak. Karena firman Tuhan mengatakan Yesus adalah buah sulung. Jadi dia yang dibangkitkan dan tidak mati lagi, memakai tubuh kemuliaan. Tapi yang lain, nah sama juga dengan roh saudara. Dulu mungkin roh saudara dihidupkan, suka dengan hal-hal rohani, tapi karena duniawi ini menjepit saudara seperti tanaman semak belukar yang melilit, akhirnya mati lagi. Nah sekarang kita tidak membahas yang mati, tetapi saudara mesti suka kepada hal-hal rohani. Itu bicara soal roh. Sedang bagaimana dengan pikiran kita? Sebelumnya kita baca dulu bersama 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita baca. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Roh tadi sudah dihidupkan, kita mulai suka perkara-perkara rohani. Sekarang masalahnya jiwa dan tubuh. 2 Korintus 5:17 mengatakan kalau kita ada di dalam Kristus berarti sudah percaya, menerima Tuhan Yesus, belajar hal-hal tentang firman Tuhan, ya. Lalu dikatakan dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Perhatikan. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu bukan sudah digantikan pelan-pelan, tidak. Misalnya, saudara beli baju baru. Sekarang mulai nabung karena Natal sudah dekat. Betul ya? Natal sudah dekat begitu ya. Natal sudah dekat. Lalu saudara beli baju baru. Apakah mungkin saudara memakai baju baru itu separuh baju lama, separuhnya baru? Halo? Hah? Pasti yang lama ini tidak ada. Betul ya? Pakai yang baru sepenuhnya. Sama juga dengan saudara beli motor baru, gantikan motor yang lama. Masa yang depan sampai tengah ini baru, yang tengah sampai belakang ini yang motor yang lama. Gak ada seperti begitu. Sama juga dengan hidup saudara. Kalau memang betul saudara ada dalam Kristus, yang lama ini sudah hilang. Sing ada istilahnya. Sing ada itu bahasa Bali artinya gak ada. Sudah tidak ada. Bukan
wajah dan fisik saudara, tetapi pikiran saudara yang lama itu sudah hilang. Haleluya. Kok bisa hilang, Pak? Iya, karena saudara dalam Kristus, dan firman Tuhan mengatakan saudara ini ciptaan baru. Yang lama sudah hilang, yang baru sudah datang. Dan itu dibuktikan dengan, coba tolong dibacakan Roma 12 ayat yang kedua. Saudara lihat Alkitab saudara, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Firman Tuhan bahasa Indonesia mengatakan berubahlah. Coba lihat Alkitab saudara. Tetapi berubahlah. Betul ya? Bahasa Inggris mengatakan ada perbedaan, transform. Transform. Kalau saudara dengar kata transform, maka kita akan ingat film. Apa? Transformer. Saudara yang tidak pernah melihat film Transformer, saya kasih tahu saja. Ini ada misalnya, bukan misalnya ya, salah satu mobil kuning, istilahnya orang bilang Bumblebee. Ya, kenapa kuning? Pak David tahu pasti itu, bicara soal kuning-kuning itu bahaya ya, katanya Pak David. Jadi sampai sekarang dia nggak pernah mau pakai baju kuning, apalagi kalau pergi ke RSAD ya saudara ya. Kuning mobilnya, lalu berubah menjadi robot yang besar. Saudara yang pernah melihat film Transformer, saya mau tanya, unsur mobil yang kuning itu masih ada atau sudah hilang sama sekali? Hah? Sudah berubah. Ketahuan saudara jangan nonton Transformer. Apa yang ditonton? Drakor, film India, begitu kan? Kalau saya sebut nama India, wah langsung saudara tahu ceritanya. Kalau Transformer nggak tahu, ya langsung berubah. Ada trik ya, berubah menjadi helikopter, sudah hilang unsurnya yang lama. Transform itu digambarkan seperti gambar ini. Karena transform itu keluar dari bahasa Yunani yang berbunyi metamorfo. Dan metamorfo, saudara bisa tahu itu adalah metamorfosis. Yang tadinya ulat, terus dia jadi kepompong, terus keluar jadi kupu, unsur ulatnya hilang. Yang tadinya ulat itu menjijikkan, saya percaya saudara-saudara laki maupun perempuan, tidak ada yang lihat ulat lalu senang. Ya, dalam minggu ini ada yang kasih saya durian, itu kesukaan, salah satu kesukaan saya ya. Dan syukurnya duriannya manis-manis sampai ada satu bagian, bukan satu buah, dalam buah itu kan durian kan bisa dibuka, dalam satu bagian ini sudah ada ulatnya. Waktu itu saya hanya pertama makan satu saja, saya coba, wih manis ya, lagi makan enak-enak ini sambil saya taruh di mulut duriannya, saya buka yang itu, saya nggak tahu kalau ada ulatnya. Saya buka, ada ulatnya. Saya makan, saya perhatikan, ulatnya banyak saudara, bisa loncat dia. Loncat cing, ting. Saya makan durian itu, lagi di mulut, ngeliat ulat ini. Jangan-jangan yang saya makan ini ada ulatnya begitu ya. Saya diam, ya Tuhan, biarlah ulat ini menjadi penyedap ya. Tapi enggak ada. Ulatnya loncat. Ngelihat hal seperti itu enggak mungkin saya lalu ambil kertas, lalu lihat, lalu pakai kaca pembesarnya pinjam Pak Tian ya. Wih, bagus sekali, indah. Enggak. Betul ya? Saudara kalau lihat ulat di rumah saudara, di daun pohon saudara, disentel gini kan. Masa, wih lucunya, indahnya.
Tetapi coba kalau sudah menjadi kupu-kupu, semua senang. Bahkan ada yang kolektor kupu-kupu. Unsur ulatnya udah hilang. Yang tadinya menjijikan dan merusak, sekarang jadi indah. Saudara yang dulunya menjijikan bagi orang, merusak, tidak berguna, troublemaker. Kalau benar sudah dalam Kristus, saudara berubah. Haleluya. Haleluya. Berubah. Katakan berubah. Bukan berubah jadi Superman. Saya disuruh berubah jadi Super John, enggak mau. Kenapa? Saya pakai pakaian indah. Superman hanya pakai celana dalamnya juga di luar kan? Benar kan? Celana dalam kok dipakainya di luar? Kan di dalam enggak ada sudah di sini pakai celana dalam di luar. Enggak usah berubah yang, wow nanti saya berubah jadi ganteng, jadi Tom Cruise, jadi super. Bukan itu. Pikiran saudara, mindset, paradigma saudara, yang tadinya ini ya merusak, menjijikkan, troublemaker, itu kan tubuh, itu diatur oleh jiwa. Pikiran saudara rusak, bunuh, perkosa, rampok, bully, hoax, itu kan pikiran. Lalu tubuh melakukan, betul sir? Firman Tuhan bahasa Inggris lebih tepat, transform, berubah. Berubah secara yang lama hilang, yang baru terbit. Itu yang harus kita usahakan dalam hidup ini. Firman Tuhan saya akan mengambil 2 contoh. Yang pertama saya mulai dulu, biasanya saya mulainya perjanjian lama dulu baru perjanjian baru. Sekarang saya ambil contoh dari perjanjian baru dulu, yaitu Rasul Paul. Kenapa Pak kok ngambil Rasul Paul? Sebab dia kakek moyang saya. Nama saya John Paul, itu Rasul Paul, makanya saya ambil Paul. Kalau saya misalnya namanya Simon atau Petrus, saya ambilnya Petrus. Begitu ya, nggak usah terlalu tegang saudara ya. Ini bukan acara pemakaman saudara. Haleluya, kasih senyum saudara sama kiri kanan, kasih senyumnya dulu, kasih senyumnya. Haleluya ya, nggak usah tegang. Ini bukan pelajaran teologi, santai saja. Coba tolong dibacakan Filipi 3. Apa yang Rasul Paul katakan dalam surat Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Haleluya. Kalau yang nulis surat ini Paul, dia adalah seorang pengangguran yang kerjanya penghasilan pas-pasan, naik mobil Espas. Kan begitu, Espas tuh untuk orang yang penghasilan pas-pasan. Sekarang nggak ada yang tersinggung karena nggak ada, sudah mobil Espas. Hidupnya susah, lalu dia nulis begini, coba lihat. Apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itu cocok. Tetapi jangan lupa, Paul ini dulu waktu jadi Saul, dia itu orang anggota Sanhedrin, orang Farisi, dihormati, dia dipuji, dipuja, dia punya kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan Romawi. Buktinya dia bisa bawa pasukan untuk
menghajar orang-orang Kristen mula-mula. Ya, jangan lupa selalu ingat waktu Stefanus dilempari batu, jubah Stefanus ditaruh di kaki seorang, dia lagi di atas kuda, yang lain di bawah. Ini punya jabatan yang tinggi, tapi lihat dia tulis apa? Itu dulu keuntungan. Uangnya banyak, terhormat, anggota dewan, pemimpin. Dia bilang apa? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Lalu dia ada ngomong, semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sekarang kita bandingkan, waktu dia jadi Saul, dia adalah orang yang terhormat, uangnya banyak. Sekarang dia menjadi pelayan Tuhan, dia adalah konglomerat. Oh tidak, dia tulis puluhan kali dia dicambuk. Sekali dicambuk hukum Romawi 40 kurang 1. Seringkali dia menderita aniaya, kelaparan, dalam bahaya maut, karam kapal, telanjang, gak punya makan, baju cuma satu, uang di kantong tidak ada. Tapi dia bilang yang dulu tuh sampah. Oh ini luar biasa, saudara. Kalau saudara dulu bukan pengikut Kristus, saudara adalah orang yang kaya, yang dihormati orang. Lalu karena saudara menjadi pengikut Kristus, saudara dihina, tidak punya uang dan sebagainya. Berani ngomong yang dulu kuanggap sampah? Bukankah banyak artis-artis yang beralih agama hanya supaya pamornya naik, makin diundang ke sana ke sini? Betul saudara? Saudara tahu itu kan, artis-artis pindah agama, tetapi yang berpindah dari pengikut Kristus menjadi agama yang lain, dia sepi job. Tidak usah khawatir. Ingat khotbah saya tentang Abraham dan Lot itu. Ya, Lot melihat yang subur meskipun dia tahu Sodom itu jahat. Lihat pada akhirnya. Abraham tidak ada masalah, dia memilih tanah yang gersang. Lalu baru datang firman Tuhan, lihat ke utara, selatan, timur, barat, lihat itu semua, putar, lihat. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Dan janji Tuhan digenapi bukan? Kita disebut keturunan Abraham, bukan keturunan Lot. Berkat Abraham yang terbesar itu adalah lahirnya Yesus Kristus. Baca Matius 1 ayat 1. Cuma 2 nama yang disebut, inilah silsilah Yesus Kristus, keturunan Abraham. Satunya siapa saudara? Daud. Itu dari sekian banyak keturunan, 2 nama itu yang disebut, 2 nama yang mempengaruhi. Nah ini dia. Kembali ke Rasul Paul. Dia waktu jadi Saul dia mengatakan, waktu dia jadi Paul dia mengatakan yang dulu itu kuanggap sampah. Dahsyat, dahsyat ini ya. Yang dulu keuntungan sekarang kuanggap rugi, dulu kuanggap sampah. Kok bisa seperti gitu dia perubahan mindsetnya begitu dahsyat. Ayo kita periksa. Perubahan yang pertama, paradigma lama itu Rasul Paul memberitahu, ya saudara sekarang dinasihati, mindset yang lama ini saya ini orang berdosa. Tetapi paradigma yang baru mengatakan saya orang benar karena sudah dibenarkan. Kalau saudara membaca dengan teliti Filipi 3, 7-9, ini ada 3 atau 4 kali kata kebenaran itu muncul. Nanti saudara periksa lagi di rumah. Kebenaran. Memang Paul dalam surat-suratnya banyak menjelaskan tentang pembenaran. Yang pertama saya ulangi, paradigma lama, mindset yang lama mengatakan saya ini orang berdosa, saya enggak layak Pak, saya enggak layak melayani Tuhan,
Tetapi mindset yang baru yang harus saudara miliki adalah saya orang benar karena sudah dibenarkan. Mari kita pegang dada kita, katakan bersama. 2, 3. Saya orang benar karena sudah dibenarkan. Amin. Saudara ini siapa? Orang benar. Kasih tahu kiri kanan saudara. Anda orang benar. Ya, Anda orang benar. Kalau secara hukum dibenarkan itu artinya dibebaskan dari segala tuduhan. Ya, misalnya si A, dia adalah pembunuh, ditangkap, diadili. Tetapi begitu hakim memvonis dia tidak bersalah, alias dia dibenarkan secara hukum, dia bebas. Kenapa? Karena tidak terbukti, bukti-bukti itu tidak mengarah ke dia. Sama juga dengan saudara. Kita memang dulu orang berdosa, tetapi karena kita sudah dibenarkan secara hukum di hadapan Allah, karena Allah juga sebut sumber hukum, maka saudara ini orang merdeka karena saudara sudah dibenarkan. Yang yakin katakan haleluya. Jangan lagi saudara ngomong saya ini orang berdosa, saya nggak layak, masa lalu saya kelam dan lain sebagainya. Itu harus dirubah. Kalau itu terus ada dalam pikiran saudara, maka secara rohani saudara akan sulit bertumbuh. Ada yang ganjel dan yang ngomong kamu nih orang berdosa, kamu nih nggak layak, kamu nih orang bejat. Itu siapa? Setan, iblis. Dia selalu ingin membisiki masa lalu saudara yang tidak baik. Siapa sih yang punya masa lalu yang begitu luar biasa? Tidak ada. Saya pun juga masa lalunya tidak baik. Tetapi kalau sudah di dalam Tuhan, kita dibenarkan, maka saudara bukan lagi orang yang berdosa. Katakan, saya bukan orang berdosa. 2, 3. Saya bukan orang berdosa. Haleluya. Haleluya. Saudara ini mestinya bersyukur. Kenapa? Itu anugerah Tuhan. Anugerah itu sesuatu yang kita tidak layak, tidak pantas dapat, tapi saudara dapat. Kenapa bukan family saudara yang dapat? Yaitu anugerah Tuhan terhadap hidup saudara. Saudara sudah dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, ya hiduplah sebagai orang yang benar. Seperti yang tadi sudah saya bahas, kenapa saya ambil Rasul Paul? Bukan karena dia kakek moyang saya. Karena dalam teologi Paul ini saudara, itu banyak membahas soal dibenarkan, pembenaran. Khususnya surat Roma. Salah satunya kita baca, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oleh anugerah. Yang pertama, oleh anugerah. Apa anugerah? Kita tidak layak mendapat menerima, tapi kita dikasih anugerah oleh Tuhan. Yang kedua, oleh anugerah saya sudah dibenarkan. Lihat, secara hukum dibenarkan, dianggap tidak bersalah lagi. Yang ketiga, itu dengan cuma-cuma. Jangan kita meremehkan hanya karena itu cuma-cuma. Kalau saudara dikasih orang, saudara tidak perlu mengeluarkan uang, jangan saudara anggap sepele, jangan anggap remeh. Memang saudara dapatnya cuma-cuma, tapi orang itu memberi saudara, dia mesti keluarkan uang. Setuju saudara? Ya itu saudara mesti menghargai loh. Misalnya, saudara dikasih baju atau apalah, hargai. Memang saudara dapatnya gratis. Kalau baju atau handphone atau motor mungkin saudara hargai. Tapi ada hal kecil
di mana Tuhan menguji saudara itu tidak langsung yang gede, saudara. Diuji itu lewat hal yang kecil dulu. Makanan yang simple-simple. Saudara mesti hargai, memang saudara dapatnya gratis, tidak keluar uang. Tapi orang yang ngasih saudara itu keluar uang supaya dapat barang itu. Saya ngomong gini karena ini saya alami terus-menerus sampai sekarang. Saya gembala sidang itu ada satu keuntungan di samping banyak kerugiannya. Keuntungannya adalah kita dapat makan dari banyak orang, dari jemaat. Kalau satu waktu misalnya satu hari kita blek seperti kemarin ya, ada yang ngasih surabi dari Solo, dibawa dari Solo. Terus malam ada yang ngasih klepon dari Gianyar yang legend itu yang enak. Terus ada klepon, ada kuning-kuningnya atau apa namanya? Ongol-ongol, ya. Terus ada dapat lagi apa ya, saya lupa. Nah ini kita bingung, lalu kita atur strategi. Yang cepat rusak kita habisin dulu sekarang. Apa? Teleponnya dihabisin. Nanti pulang gereja ya kita makan surabi, tapi saya juga pengen surabinya. Jadi kemarin saya juga sudah makan surabi satu. Itu kita menghargai pemberian orang, apalagi dibawakan dari Solo. Jangan kita taruh kulkas, semuanya taruh kulkas. Nanti minggu depan baru kelihatan. Loh ya, saya punya surabi, ditaruh di kulkas, dikeluarin, surabinya di kulkas itu sudah jadi apa saudara ya? Serabutan. Bukan lagi surabi tapi serabutan. Udah enggak enak. Saudara hargai. Dikasih apa sih? Nanti kalau yang kecil-kecil itu saudara menghargai, nanti Tuhan kasih saudara perkara-perkara yang besar. Haleluya. Perkara besar bukan selalu uang loh saudara ya. Kesehatan itu perkara yang besar. Haleluya. Kesehatan itu yang utama. Oke, kita kembali. 1, oleh anugerah. 2, karena anugerah saya dibenarkan. 3, dengan cuma-cuma. 4, dari mana saya dibenarkan? Dari mana? Oleh penebusan siapa? Yesus di kayu salib. Jadi kita kembali. Penebusan Yesus membuat saya dapat anugerah, meskipun cuma-cuma, hargai. Itu dibayar dengan nyawa, men. Bukan dengan uang. Amin. Amin. Bukan dibayar dengan uang penebusan saudara. Kalau saudara nebus ayam, itu dengan uang. Tapi masalahnya saudara kan manusia. Kalau dengan ayam, iblis bisa bayar ayam yang lebih hebat. Tapi kalau di darah Yesus, iblis tidak berdaya. Karena apa? Karena darah Yesus tidak bercanda dan tidak bernoda. Siapa yang bisa menggantikan darah Yesus? Tidak ada. Haleluya. Nah itu dia. Mari kita omong ini bersama-sama dengan suara yang yakin. Yang di rumah juga. Dengan suara yang yakin. 2, 3. Saya bukan orang berdosa yang kadang-kadang berbuat benar. Tetapi saya orang benar yang kadang-kadang berbuat dosa. Sekali lagi semua yang bicara. 2, 3. Haleluya. Ini harus dirubah mindset saudara. Jadi kalau saudara melakukan perbuatan yang benar, bukan baik. Membaca Alkitab bagi orang di agama lain itu bukan perbuatan yang baik. Saudara jangan pandang baca Alkitab itu perbuatan baik, perbuatan yang benar. Misalnya, woi, tidak tahu karena saudara kena sentuh tawon mungkin, tiba-tiba dalam seminggu itu saudara kepingin terus baca Alkitab. Biasanya nggak pernah baca Alkitab. Baca apa? Baca WhatsApp. Ya, sekarang baca Alkitab terus. Lalu saudara mikir hari Sabtu, loh kok
tumben ya saya 1 minggu ini baca Alkitab terus. Ini kemajuan. Padahal saya ini orang berdosa loh. Kok bisa ya saya bisa membaca Alkitab setiap hari? Atau dalam sebulan ini saudara tiba-tiba datang gereja terus. Biasanya saudara tidak pernah kelihatan. Kelihatan pada saat Natal saja. Soalnya nyelam terus. Nanti waktu Natal dia naik kapal selam. Ambil logistik. Wih, tumben saya 1-2 bulan ini rajin gereja. Aduh, tumben loh 2 bulan ini saya kersel datang terus. Bahkan kuis saya berubah drastis. Yang tadinya 0 ada tambahan 1 di depannya. Lumayan 10 padahal temannya 100. Ya, kok bisa ya? Padahal saya ini orang berdosa loh. Jangan mikir seperti begitu. Saudara ini bukan orang berdosa yang kadang berbuat benar. Yang yakin katakan haleluya. Sebab saudara sudah dibenarkan. Tadi kan kita ini lihat Roma 3:24. Tapi saudara ini orang benar yang kadang-kadang, saya tulis kadang-kadang, bukan suka. Aduh, kok aku melakukan dosa? Aduh, kok saya berbuat dosa? Lah, itu dia. Berarti saudara secara tidak sadar, saudara mengalami perubahan mindset. Saya ini orang benar. Ya, kadang berbuat dosa, tapi next time saya tidak melakukan itu lagi. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara rajin kersel, rajin gereja, rajin baca Alkitab, itu sudah seharusnya saudara sebagai orang benar. Justru kalau misalnya saudara kelewatan sekali tidak kersel, sekali tidak gereja, saudara mengatakan demikian, kenapa kok saya tidak kersel ya? Sayang tidak ke gereja, tidak dengar firman. Iya memang bisa dengar YouTube-nya, tapi sekarang saya sudah berubah paradigma saya. Sudah tidak pusing lagi dengan COVID, karena saya sudah divaksin. 10 kali mungkin divaksin. Bukan hanya 4 kali, mungkin vaksin bolak-balik. Tidak apa-apa sekarang, tidak usah bingung saudara, varian Omikron berkembang menjadi Omikron apa-apa. Kita semua ditakut-takuti. Saudara mesti baca pemimpin saudara di Pulau Bali, Wayan Koster mengatakan, waktu selesai G20 dia ngomong sama Pak Jokowi satu hal. Pak, saya minta Pulau Bali PPKM 1 dihapuskan. Alias apa? Tidak ada PPKM lagi. Betul Bu dia? Itu permintaannya, tapi belum direspon. Tidak usah kita dibelenggu. Saya ini orang benar, kadang berbuat dosa. Haleluya. Bukan saya orang berdosa, kadang berbuat benar. Jangan dibalik. Ada seorang bernama Santo Sebastianus Agustinus, disebut Santo karena dia dianggap orang yang suci. Tetapi Agustinus ini pernah muda toh, kan enggak mungkin dia langsung jadi santo. Waktu muda dia tuh nakal, saudara. Nakal. Nakalnya apa? Suka nyari pelacur. Ya. Satu kali dia bertobat, dia tidak lagi ke tempat pelacuran, ini sudah berlangsung beberapa saat ya. Terus waktu dia jalan-jalan, salah satu wanita langganannya itu manggil dia, Gus, Agus. Apakah saya salah saudara? Hah? Kalau saudara bernama Agustinus masa dipanggilnya gini, Anus, Inus, Nus, nggak mungkin. Manggilnya apa saudara? Yang keras sedikit. Nah manggilnya apa? Gus, Agus, kok lama kamu enggak kelihatan? Ya, Agustinusnya tuh dipanggil gitu merinding dia. Sama, Agus yang di sini enggak merinding. Gus, Agus, kok lama enggak kelihatan? Ya.
Karena ada 2 kali Agustinusnya menoleh dan berkata, saya enggak kenal kamu. Oh iya, sombong, mampir nanti tak kasih diskon. Cepat-cepat Agus kita ke sana. Itu Yohanes Agus, bukan saya. Ya, Agustinus selalu ngomong, Agustinus yang lama sudah mati. Ini Agustinus yang baru. Haleluya. Habis ngomong gitu, apa yang dia lakukan? Cepat-cepat lari, saudara. Takut apa? Takut tergoda, kan begitu. Namanya juga masih manusia. Nah itu dia. Kenapa saya bisa cerita? Karena dicatat dalam sejarah. Itu pengalaman dia tuliskan. Agustinus yang lama sudah mati. Aku nih Agustinus yang baru. Haleluya. Ganti dengan nama saudara. Ganti dengan nama saudara. Yohanes Agus yang lama sudah mati. Yohanes Agus yang baru sudah terbit. Amin. Ya. Tepuk tangan untuk dirimu sendiri, Gus. Yang kedua, tentang Paul. Paradigma lama, beribadah karena saya orang beragama. Kenapa kita ke gereja? Karena saya orang Kristen. Robah. Yang baru, beribadah karena saya ini orang rohani. Tadi kan yang pertama sudah ngomong soal roh, dibenarkan. Sekarang yang kedua, saya beribadah karena saya orang rohani, bukan karena saya orang Kristen. Alias saya ngomong ya, kalau saudara tidak beribadah, berarti saudara bukan orang rohani. Orang rohani adalah orang-orang yang rohnya sudah dihidupkan. Jangan lupa itu. Orang rohani adalah orang-orang yang rohnya sudah dihidupkan. Kalau saudara bukan orang rohani, orang jasmani, rohmu mungkin sudah dihidupkan, tapi mati lagi. Kita jangan jadi orang agamawi. Kalau orang agamawi itu sesama agamanya aja juga dibunuh kok, dijelek-jelekkan. Jangan hanya jadi orang agamawi. Apa orang agama Kristen? Namanya saja Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lengkap saudara. Tetapi di luar tidak mencerminkan Kristus sama sekali. Itu namanya saudara orang Muna. Bukan toko buah Muna. MUNA. Bagian yang pertama, orang agamawi itu sombong. Tetapi orang rohani itu rendah hati. Orang agamawi itu sombong, tinggi hati. Sebaliknya orang rohani itu rendah hati. Coba kita baca. Dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perhatikan ayat ini. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perhatikan ayat 9. Kepada beberapa orang, berarti ada yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah yang lain. Ya, Yesus kasih perumpamaan. 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Amin. Haleluya. Jangan salah. Perumpamaan ini tidak bicara saudara dengan orang kafir. No. Perumpamaan ini berlaku sebagai sesama orang yang datang ke gereja. Dua orang datang ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, orang terhormat, yang satu pemungut cukai. Jadi ini bicara kepada kita. Lihat, apakah yang dikatakan orang Farisi ini salah? Menurut saya tidak. Waktu dia berdoa dan dia bicara seperti ini, yang satunya orang pemungut cukai ini dengar. Ya, coba perhatikan. Orang Farisi ini berdoa seperti begini. Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok. Oh, luar biasa. Aku bukan orang lalim. Hebat. Aku bukan pezina. Hebat. Bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi dia kenal. Aku enggak sama seperti dia. Aku puasa 2 kali seminggu. Saudara puasa 2 kali setahun aja sudah hebat. Dia 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara kan banyak yang jadi perampok. Apa salah dengan doanya orang Farisi ini? Tidak. Luar biasa. Menurut saya ini luar biasa. Tetapi ini contoh orang agamawi. Yang pemungut cukai ini orang yang tidak disukai. Dia dengar, dia berdiri jauh-jauh. Dia mungkin dengar tuh orang Farisi yang terhormat ya, dia minggir mungkin di pojok, terus dia ngomong, dia pukul dirinya. Dia berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus tidak mendengarkan hebatnya kata-kata saudara. Dia melihat hati saudara. Orang menilai hebatnya kata-kata saudara. Tapi Yesus dia lihat kedalaman hati saudara. Makanya setiap kita masuk gedung gereja, yang namanya baju kesombongan ini buang, tinggal di depan. Di hadapan Tuhan, kita ini semua sama rata. Haleluya. Tidak ada Cina, Jawa, Batak, Sumba, enggak ada. Semua anak Tuhan. Yesus cinta segala bangsa. Haleluya. Iya. Orang agamawi itu sombong. Yang berikut yang B. Orang agamawi itu suka menghakimi. Sebaliknya orang rohani berbelas kasihan. Nanti saudara bisa baca. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 ini menceritakan seorang wanita yang kedapatan berzina, perempuan berzina, diseret ke depan kaki Yesus. Orang-orang sudah ambil batu, hukum waktu itu kalau kedapatan berbuat zina boleh dilempari batu sampai mati. Ya, orang agamawi suka menghakimi. Gimana Yesus? Ini orang kedapatan berzina, kita boleh melempari batu sampai mati. Yesus enggak banyak bicara. Dia oret. Orang-orang kan ribut, makin lama makin ribut. Gimana nih Yesus kok diam aja pura-pura? Jangan-jangan Yesus salah satu pelanggannya. Lah, bisa jadi omongan begitu kan? Ini kok dibiarkan orang yang berdosa seperti ini? Yesus selalu dia berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu pertama. Dengar omongan seperti itu. Mereka enggak lempar batu.
Mereka lempar batunya kembali ke tanah lalu mereka ngacir. Jangan suka menghakimi orang. Kamu itu lebih buruk dari orang yang kamu hakimi. Tak kasih tahu ya. Jangan suka menghakimi orang. Kamu itu lebih buruk dari orang yang kamu hakimi. Yang boleh menghakimi kita adalah orang yang tidak pernah berbuat salah dan yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hati-hati loh. Kalau saudara bergosip, mungkin gosip saudara itu ada unsur menghakimi loh. Pendeta kok kayak gitu, pelayan Tuhan kok kayak gitu, LCC kok kayak gitu. Hati-hati loh. Kamu tidak lebih baik dari orang itu loh. Kalau itu yang saudara lakukan, sekali lagi, saudara ini masih orang agamawi. Bukan orang rohani. Apa orang rohani? Orang yang rohnya sudah dihidupkan. Mungkin dulu rohmu sudah dihidupkan, tapi mati lagi. Jangan lupa itu. Contoh yang kedua, perjanjian lama, Yusuf, Joseph. Ya, kita sudah tahu proses yang dialami Yusuf ini tidak main-main. 13 tahun. 13 tahun. Dijual saudara-saudaranya. Hendak dibunuh oleh saudaranya. Cuma kebetulan Ruben ngomong gak usah dimatikan, jangan dibunuh, dia saudara kita. Yang lain maunya bunuh toh. Kerja baik-baik di rumah Jenderal Potifar, dia tidak berbuat salah, difitnah. Masuk penjara, dia berbuat baik, dia nolongi juru minuman, juru makanan, dilupakan. Prosesnya ini tidak main-main, 13 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi dia bisa melihat di balik masalah. Coba perhatikan tulisan itu, your plan is B, your plan B, God plan gak sama. Di balik Yusuf bisa melihat, di balik masalah ini ada rencana Tuhan yang indah. Saudara jangan pikir ya, waktu Yusuf itu kan kita sudah tahu. Waktu saudara-saudaranya datang ke Mesir, saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Tetapi Yusuf mengenali, kok bisa gitu Pak? Yang pertama, Yusuf waktu dijual masih culun. Memang umurnya 17, tapi zaman dulu 17 tuh beda dengan zaman sekarang 17. Waktu saya dulu zaman saya 17 tahun, masih belum ngerti ini itu, sekarang 17 tahun sudah pintar macam-macam kan begitu. Masih culun, masih kecil. Dan kakak-kakaknya jarang kumpul sama si Yusuf ini. Yang kedua, Yusuf sekarang sudah jadi raja muda. Lain loh saudara. Kalau saya lewat lagi 1 tahun saja saudara ketemu saya sudah jadi menteri, itu beda. Mungkin wajah saya kinclong karena pakai apa? Skincare terus. Rambutnya beda, pakaiannya beda, sepatunya, penampilannya, ngomongnya aja beda. Kalau sekarang saya ngomong gini, kalau setahun lagi saya sudah jadi menteri mungkin ngomongnya gini, bagaimana kabarmu? Halo saudara. Lain. Yusuf pakai pakaian kebesaran, dia tidak dikenali oleh saudara-saudaranya. Dan saudara-saudara tidak boleh kan ngeliatin terus si raja muda ini. Oh bisa dibunuh sama tentaranya. Ngelihat sedikit-sedikit. Kalau Yusuf kan bebas ngeliat, loh ini kan Ruben, ini kan Lewi, ini kan Isakar, ini kan Sebulon, ini kan Dan, ini kan yang lain sebagainya. Dia bisa loh. Kamu ini biang kerok aku 13 tahun susah payah. Sekarang kamu berlutut ya. Tahu rasa kamu. Bisa saja Yusuf bilang, jangan berlutut, tiarap. Dia bisa ngomong sama tentaranya, injak kepalanya. Bajingan-bajingan ini. Mungkin dia mau memata-matai kita karena negeri kita banyak makanannya. Mungkin ini pemberontak. Loh, prajuritnya dengar gitu ya segera melakukan. Itu ada nggak di hatinya Yusuf? Ada.
Kok tahu Pak John? Loh saya sudah WA sama Yusuf kemarin. Bukan sama Agus, sama Yusuf saudara. Ada, itu berkecamuk. Tapi dia sudah mengalami perubahan paradigma. Kejadian 50-20, akhirnya Yusuf ngomong. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Paul tadi luar biasa ngomong kuanggap sampah. Sekarang Yusuf bisa ngomong, memang kamu dulu merencanakan yang jelek, mau membunuh aku toh. Hah? Tapi dia mengalami perubahan paradigma. Allah merencanakan itu sesuatu yang besar. Saudara-saudara ya, kalau Yusuf ini tidak dijual, mungkin mereka semua mati kelaparan. Betul toh? Memang si Isa ini nyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Kalau yang dihadapi ini bukan Yusuf, ceritanya enggak begitu. Kemudian Yusuf ini saya pernah berkata, dulu ini anak manja. Dia suka ngadu, sikit-sikit ngomong sama bapaknya, sikit-sikit ngomong sama bapaknya. Mulut besar. Kok bisa mulut besar? Iya dia mimpi, matahari, bulan, 11 bintang sujud sama dia. Loh. Sekarang saya tulis yang pertama, dia punya hati mengampuni, itu penting sekali. Kemudian dia menjadi orang yang bijaksana. Buktinya apa? Firaun menjadikan dia raja muda. Kemudian saya tulis, dia pekerja keras. Kok tahu Pak? Loh iya toh. Dia membangun lumbung, mengumpulkan 7 tahun waktu masa kelimpahan. Itu dia perlu pikiran, bekerja, inspeksi ke sana ke sini. Bukan orang yang malas. Beda. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara-saudara, ini ada satu cerita. Ada seorang suami yang pada saat umur 60 tahun, dia dipensiun, di PHK secara langsung karena dia sudah usia 60. Ya, minggu ini kami di STI ada melakukan ibadah, bukan ibadah, ada acara apa itu lupa saya, emeritasi. Saya tanya apa tuh emeritasi itu ya? Melepaskan karena sudah usia. Berapa umurnya? Udah 70. Di stop jadi dosen. Suami ini masuk kamarnya, dia tulis tahun kepahitan. Sesudah dia tulis itu semua tahun ini dia mengalami banyak kepahitan dalam hidupnya. Dia tinggalkan di meja, dia keluar apa ya. Tidak lama istrinya masuk, lihat catatan itu. Istrinya baca. Istrinya coret, tulis tahun kebajikan. Nih, umur 60 suaminya nulis pensiun. Istrinya nulis tahun penyertaan Tuhan. Dia tulis begini, pensiun tanpa ada masalah. Sama-sama pensiun, tapi istrinya memandang pensiun gak ada masalah. Bukan karena dipecat, tapi karena sudah usia. Kemudian suami nulis, tidak ada penghasilan. Pahit. Istrinya nulis di sebelahnya. Suaminya ini punya hobi menulis. Dia bisa menyalurkan hobi menulisnya. Kalau dulu mau nulis sebentar, bingung sama kerjanya, gak jadi. Mau nulis lagi, ceritanya udah hilang. Lalu suaminya nulis, tahun ini operasi batu ginjal. Istrinya nulis apa? Karena operasi jadi tidak sakit lagi.
Dulu sakit-sakitan karena ada batu di ginjalnya, sekarang sudah enak. Kemudian anak mengalami kecelakaan tahun ini, isinya nulis di sebelahnya, memang mobil rusak, tapi anak tidak rusak, selamat. Kemudian suami nulis, papanya meninggal, pahit. Isinya menulis, iya usianya 95 tahun, meninggalnya usia tua. Kemudian bingung mau isi waktu apa, suaminya nulis, isinya nulis sana, sekarang bisa lebih banyak dengan keluarga. Dulu seminggu sekali belum tentu, ketemu anak seminggu aja enggak ketemu. Kalau pagi anaknya sudah sekolah, bapaknya belum bangun. Kalau sore anaknya sudah tidur, bapaknya baru pulang kerja. Terus suaminya nulis, apa dia laku pelayanan sudah 60. Istrinya nulis apa? Loh, malah bisa fokus pelayanan ke gereja, gak fokus kerjaan. Lihat saudara, bisa lihat? Suaminya melihat ini tahun kepahitan, istrinya melihat tahun penyertaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini sudut pandangnya beda. Ini yang saya sebut dengan istilah reframing. Reframing ini apa? Upaya untuk membingkai ulang sebuah kejadian dengan mengubah sudut pandang tanpa mengubah kejadiannya itu sendiri. Tadi saya lihat lagi rekamannya. Ini istilah reframing. Apa itu? Membingkai ulang sebuah kejadian yang diubah sudut pandangnya, bukan kejadiannya. Kejadian gak bisa diubah, tapi sudut pandangnya diubah. Ini reframing. Saudara-saudara, selesai dengar firman Tuhan ini, ubah mindset saudara. Haleluya, haleluya. Ini intinya khotbah ini. Yang di rumah juga, ubah paradigma, bukan pikiran, mindset. Reframing ini loh, bingkai ulang sebuah kejadian tanpa mengubah kejadiannya, tetapi sudut pandangnya berbeda. Mari musik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mampukan saya, bukan nanti. Tetapi di sini mengatakan mukjizat terjadi sekarang ini. Tuhan, supaya aku bisa merubahkan mindsetku yang selama ini salah. Haleluya. Itulah gunanya saudara dengar firman dan memuji Tuhan, supaya saudara pulang, saudara menjadi manusia yang baru, tidak sama seperti waktu saudara datang di dalam gereja ini. Haleluya. Makasih Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Yang yakin dia katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan
Lebih yakin katakan sembah. Haleluya. Bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan pemulihan, pemulihan pasti bisa terjadi, berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu kesembuhan, kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Serukan kemenangan, kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Mujizat, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Yang yakin Tuhan mampu kerjakan, dia menyembah Tuhan. Yang yakin Tuhan mampu melakukan sesuatu saat ini, dia menyembah Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allah yang perkasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dia rata lawala wala masih kele ala wala. Dia lapar ala kuri kele kele mele ala wala. Dia kele mele ala para lawala wala. Ubahkan mindsetku Bapa. Engkau mampu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau mampu melakukan sesuatu pada saat ini juga, karena Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini cuma karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Kami yang berdosa Tuhan, Kau anggap mulia, Kau jadikan biji mata-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang telah menyadarkan kembali bahwa kami harus berubah Tuhan. Kami harus bertransformasi, merubah mindset kami Tuhan. Dari kami yang hina, kami yang penuh dosa, kami akan berubah Tuhan untuk menjadi mulia, menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi pada hidup kami, biarlah kami bisa merubah cara pandang kami Tuhan. Semua yang terjadi pada hidup kami percaya Tuhan bekerja untuk kebaikan kami Tuhan. Tuhan ingin kami berubah. Kami percaya Tuhan, semua ini adalah kesempatan yang baik bagi kami. Biarlah kami seluruh jemaat-Mu bisa berubah, merubah cara hidup kami, merubah iman kami untuk lebih dekat pada Engkau, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami, membawa nama-Mu bagi sesama kami, biar sekitar kami bisa mengenal Engkau, bisa terselamatkan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam kehidupannya, pelayanannya. Kami berdoa biar Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, dan kami seluruh jemaat merasakan berkat dari Engkau. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, damai sejahtera, kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah
kami mendapatkan firman yang luar biasa dan mengubah pikiran kami, mindset kami, paradigma kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengembalikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati rekan-rekan kami yang melihat tayangan ini melalui YouTube maupun melihat TV Face Media. Tuhan, berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Kami percaya persembahan kami berkenan kepadamu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau melihat kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin adanya akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan berkat Tuhan bukan hanya bicara melulu soal uang, tetapi ada berkat-berkat lain yang Dia tambahkan yang lebih daripada uang dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa yang mendengarkan ini di rumah dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Yang ada di tempat ini maupun yang melihat, yang dalam kekurangan, Bapamu pemilik segalanya. Dia mampu mencukupkan kebutuhanmu. Yang dalam masalah, Bapamu yang di surga punya kuasa yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.